Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita misteri, kisah penuh hikmah, dan pengalaman tak biasa yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisah kali ini. Maya duduk di meja makan, menatap kosong keluar jendela rumah kecil mereka yang terletak di pinggiran kota. Udara pagi yang sejuk masuk melalui celah-celah jendela yang terbuka, membawa bau tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Di luar, burung-burung bernyanyi, seolah menertawakan kesendiriannya. Maya memegang secangkir teh hangat, merasakan kehangatannya yang perlahan meresap ke tubuhnya, tapi hatinya tetap dingin. Kehidupan yang dijalaninya terasa monoton, bagaikan roda yang terus berputar tanpa ada tujuan yang jelas. Maya, wanita muda berusia 27 tahun, telah menikah dengan Rudy selama hampir 5 tahun. Selama itu, lebih banyak waktu yang dihabiskan Rudy di laut daripada di rumah. Keberadaan suaminya hanya terasa seperti bayangan yang sesekali melintas, pergi selama berbulan-bulan, lalu kembali hanya untuk pergi lagi. Maya tahu bahwa pekerjaan Rudy adalah sumber nafkah mereka. Namun kesepian yang ditinggalkannya begitu terasa dalam kesehariannya. Pada awal pernikahan mereka, Maya merasa bangga dengan profesi suaminya. Hidup di dekat pelabuhan, menyaksikan kapal-kapal besar berlayar, seolah memberikan gambaran kehidupan penuh petualangan dan keberanian. Namun, setelah beberapa tahun, semuanya berubah. Rutinitas yang sama, hari-hari yang dihabiskan sendirian, membuat Maya merasa terperangkap dalam kehidupan yang sepi. "Ibu, sudah sarapan?" Suara lembut Bu Sari, ibu mertua Maya, membuyarkan lamunannya. Bu Sari muncul di pintu dapur dengan senyum hangat, mengenakan daster sederhana, rambutnya yang sudah memutih digulung rapi. Maya tersenyum kecil, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke matanya. "Belum, Bu. Baru selesai buat teh." Bu Sari mendekat dan duduk di kursi sebelah Maya. "Pagi-pagi, kamu sudah memikirkan apa saja? Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti kamu capek," ujar Bu Sari dengan nada yang lembut, namun penuh perhatian. Maya hanya mengangguk. Di matanya, Bu Sari adalah sosok yang selalu ada. Ibu mertua yang selalu bisa diandalkan untuk berbicara, berbagi cerita, atau sekadar menemani. Mereka sudah terbiasa bersama sejak Rudy sering berlayar. Bu Sari, yang sudah menjadi janda sejak bertahun-tahun lalu, kini tinggal bersamanya di rumah yang sederhana. Kehadiran Bu Sari, yang selalu peduli dengan kebutuhannya, membuat Maya merasa lebih sedikit kesepian. Setidaknya, ada seseorang yang bisa diandalkan di rumah. Namun semakin lama, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Maya mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran ibu mertua di rumah. Ketika mereka menghabiskan malam berdua, berbicara tentang segala hal, berbagi perasaan, Maya merasa ada semacam ikatan yang berkembang. Bu Sari tidak hanya menjadi ibu mertua yang baik hati, tetapi seiring berjalannya waktu, ia juga menjadi sosok teman dan sahabat yang selalu mendengarkan Maya. Seringkali ketika Rudy tidak ada, mereka duduk bersama di ruang tamu, memandangi televisi, atau hanya berbicara tentang hal-hal sepele. Keakraban itu terasa begitu alami, dan Maya pun merasa nyaman dalam kehadiran Bu Sari. Namun, ada saat-saat tertentu ketika Maya merasa sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam hubungan mereka. Seperti saat Bu Sari menyentuh tangannya lebih lama dari yang seharusnya, atau ketika matanya menatapnya dengan intensitas yang sedikit lebih dalam. Maya menepis perasaan itu dengan cepat. "Mungkin aku hanya terlalu memikirkannya," gumamnya dalam hati. Tetapi semakin sering mereka bersama, semakin banyak perasaan yang tumbuh. Ada kecemasan yang mulai mengganggu pikirannya, perasaan terikat yang semakin mendalam pada Bu Sari. Suatu hari saat mereka sedang menikmati teh bersama di halaman belakang rumah, Bu Sari berkata dengan suara lembut, "Maya, aku tahu kamu merasa kesepian saat Rudy pergi. Aku juga merasakannya. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Aku ada di sini." Maya menatap wajah Bu Sari, merasakan kehangatan dalam kata-katanya.
Namun, ada ketegangan yang tidak bisa ia ungkapkan. Sebuah perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Terima kasih, Bu. Aku sangat menghargainya," jawab Maya dengan suara yang bergetar. Namun, di balik rasa terima kasih itu, ada perasaan yang lebih dalam, yang semakin sulit untuk diabaikan. Maya merasa terjebak dalam perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan, lebih dari sekadar hubungan ibu mertua dan menantu. Ia merasa terikat, terlalu terikat pada Bu Sari. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Maya dan Bu Sari semakin intens. Maya mulai merasa tergantung pada Bu Sari untuk segala hal. Ketika Rudy pulang, Maya merasa ada jarak antara mereka. Seolah hubungan mereka semakin terpisah, tidak hanya oleh jarak, tetapi juga oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak hanya tergantung pada Bu Sari dalam hal percakapan dan teman, tetapi juga dalam hal perhatian. Bu Sari, dengan segala kebaikan dan kepeduliannya, telah menjadi satu-satunya tempat Maya mencari kenyamanan, yang membuatnya merasa aman, meskipun ada perasaan aneh yang mengusik dalam dirinya. Maya tahu ada sesuatu yang harus dihadapi, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Hati kecilnya mengatakan bahwa ia mulai kehilangan dirinya sendiri dalam ketergantungan ini. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari perasaan ini tanpa melukai Bu Sari, yang telah menjadi teman sejatinya dalam kesendirian. Rudy hanya pulang sebentar, dan lagi-lagi Maya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidupnya terasa kosong saat suaminya tidak ada di rumah. Bu Sari, meskipun penuh perhatian, tidak bisa menggantikan kekosongan itu sepenuhnya. Maya tahu bahwa hidupnya tidak bisa selalu bergantung pada ibu mertuanya. Tetapi, ia merasa terjebak dalam perasaan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Gantungan dan perasaan yang tak terucapkan yang semakin menumpuk. Menengumayit sadarthi. Maya berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatap Bu Sari yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Suasana pagi itu terasa tenang, seolah dunia di luar sana tidak peduli dengan kebingungannya. Namun, dalam hati Maya ada sesuatu yang menggelora, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan, bahkan kepada dirinya sendiri. Selama ini, hubungan mereka berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Maya merasa nyaman berbicara dengan Bu Sari tentang segala hal, mulai dari resep masakan, kegiatan sehari-hari, hingga masalah rumah tangga yang sering muncul. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Maya merasa ada ketergantungan yang semakin dalam terhadap ibu mertuanya. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga fisik. Setiap kali Bu Sari mendekat, Maya merasa seolah-olah ada perasaan yang lebih kuat, perasaan yang mulai merasukinya dengan cara yang aneh dan tak terdefinisikan. Maya tahu bahwa hubungan ini tidak normal. Tidak seharusnya seorang menantu merasa seperti ini terhadap ibu mertuanya. Tetapi, di tengah kesepian yang mencekamnya, Bu Sari telah menjadi tempat pelarian. Maya mencari kenyamanan di dalam pelukan Bu Sari, yang seolah mengisi kekosongan emosionalnya yang semakin dalam. Ketika Rudy pergi berlayar, Bu Sari adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Maya merasa kehilangan dirinya sendiri dalam ketergantungan ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Hari itu, ketika Rudy kembali ke rumah setelah beberapa bulan berlayar, suasana di rumah menjadi canggung. Maya merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rudy yang seharusnya menjadi suami yang perhatian, justru tampak acuh tak acuh. Ia tidak banyak berbicara, lebih banyak menghabiskan waktu dengan tiduran atau menonton televisi. Maya merasa kesepian meskipun suaminya ada di rumah. Rasanya ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Di meja makan, saat mereka sedang makan bersama, Rudy tiba-tiba berbicara dengan nada kasar. "Maya, kenapa rumah ini begitu sepi? Kalau bukan karena Bu Sari, kamu pasti lebih banyak diam lagi ya?" Maya terkejut. Kata-kata itu seperti tamparan yang menyakitkan. Ia tahu bahwa Rudy sudah lama tidak ada di rumah, tetapi tidak seharusnya ia dihina seperti itu. "Rudy, jangan bicara seperti itu. Aku hanya merasa kesepian," jawab Maya dengan suara bergetar. Rudy mencibir. "Kesepian? Kamu itu perempuan dewasa, sudah menikah, tapi malah cari perhatian ibu mertuamu.
Apa kamu nggak malu? Kata Rudy dengan nada sinis, menatap Maya dengan tatapan tajam. Maya terdiam. Kata-kata Rudy seolah menusuk hatinya, membuatnya merasa rendah dan tidak dihargai. Bu Sari yang duduk di sebelahnya hanya menatap dengan cemas, namun tidak berkata apa-apa. Maya merasakan perasaan campur aduk, marah, sakit hati, dan kecewa. Seharusnya Rudy lah yang mengerti dirinya, tetapi malah ia yang mendapat cemoohan. Rudy, itu tidak adil. Maya mencoba menahan tangisnya. Aku hanya butuh teman berbicara. Bu Sari selalu ada untuk aku. Rudy tertawa terbahak-bahak, namun tawanya terdengar datar dan sinis. Teman berbicara? Apa yang kamu butuhkan itu bukan teman, Maya. Kamu hanya butuh pelarian dari kenyataan. Kamu pikir Bu Sari bisa mengisi kekosongan dalam hidupmu? Kamu salah besar. Maya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Rudy. Ia tahu bahwa suaminya mungkin kecewa karena ia sering lebih dekat dengan ibunya daripada dengannya. Tetapi itu tidak seharusnya membuat Rudy berkata seperti itu. Aku nggak peduli apa yang kamu pikirkan, Rudy, jawab Maya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku hanya ingin kamu menghargai aku, bukan menghina aku seperti ini. Rudy bangkit dari meja makan dengan gerakan kasar, lalu melangkah keluar dari rumah. Aku nggak punya waktu buat berdebat denganmu. Kalau kamu terlalu banyak bicara, lebih baik kamu tanya ibu mertuamu kenapa dia nggak bisa menjaga anaknya dengan baik. Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti dihancurkan, terpojok dalam ketidakberdayaan yang menyakitkan. Bu Sari yang duduk di sebelahnya menghela napas berat. Maya, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus tetap kuat, ujar Bu Sari dengan lembut. Namun ada kegelisahan yang tampak di matanya. Maya menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Bu Sari, aku merasa terjebak. Semua ini tidak benar. Aku seharusnya bisa menghentikan semuanya, tapi aku tidak tahu bagaimana. Bu Sari menggenggam tangan Maya, memberikan sedikit kenyamanan meskipun Maya tahu itu hanya sementara. Aku mengerti, Maya. Tapi ingat, hidup ini penuh dengan pilihan. Kamu yang harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu. Tapi di dalam hati Maya, ia merasa semakin bingung. Bagaimana bisa ia memilih antara suami dan ibu mertuanya? Bukankah seharusnya ia bisa mengandalkan suaminya? Tapi kenyataannya, Rudy semakin jauh, semakin tidak peduli. Kehadirannya di rumah tidak membawa kedamaian, malah menambah ketegangan. Bu Sarilah yang menjadi penopang hidupnya selama ini, meskipun itu berarti melanggar batas-batas yang seharusnya ada dalam hubungan mereka. Maya merasakan perasaan bersalah yang semakin membebani dirinya. Ia tahu bahwa ia telah melanggar batasan yang seharusnya ada antara ibu mertua dan menantu. Tetapi, rasa kesepian yang dalam, yang begitu mengguncang hatinya, membuatnya sulit untuk keluar dari hubungan ini. Perasaan cinta yang salah, perasaan terikat pada seseorang yang bukan seharusnya, semakin membuat Maya terperangkap dalam kebingungan. Kini hatinya terbagi antara kesalahan yang ia rasakan dan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Jika ia terus melanjutkan ini, apa yang akan terjadi dengan kehidupannya? Akankah ia bisa keluar dari hubungan ini tanpa melukai orang-orang yang ia cintai? Perasaan bersalah yang semakin mendalam membuat Maya merasa terjepit dalam dilema yang tak terpecahkan. Dengan napas berat, Maya menyandarkan tubuhnya pada kursi, menatap kosong keluar jendela. Ketika dunia terasa begitu berat dan kebingungan memenuhi hatinya, satu hal yang ia tahu pasti, kehidupan rumah tangganya akan segera berubah, dan keputusan besar harus segera diambil. Namun, seiring dengan ketergantungannya pada Bu Sari, apakah Maya akan mampu bertahan atau justru tenggelam dalam perasaan yang semakin mengikatnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Hari itu, langit mendung dan hujan turun perlahan, mengaburkan pemandangan di luar jendela rumah Maya. Suasana di dalam rumah juga terasa suram, meskipun Bu Sari sedang sibuk menyiapkan makan malam. Maya berdiri di dapur, matanya kosong, menyisir rambut dengan gerakan otomatis. Ia tahu, dalam beberapa jam lagi, Rudy akan kembali setelah beberapa bulan bekerja di laut. Maya seharusnya merasa bahagia, menanti kedatangan suaminya. Tetapi, ada kecemasan yang menggerogoti hati,
sebuah rasa yang tidak bisa ia hindari. Ketergantungannya pada Bu Sari semakin menguat. Ia merasa lebih nyaman berbicara dengan ibu mertuanya daripada dengan suaminya sendiri. Namun di sisi lain, Maya juga merasa bersalah. Bagaimana jika Rudy mengetahui kedekatannya dengan Bu Sari? Bagaimana jika semuanya terbongkar? Maya takut, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan perasaan itu. Itu sudah menguasai dirinya, dan ia merasa terjebak dalam ketergantungan yang kian dalam. Ketika suara langkah kaki terdengar di depan pintu, Maya terlonjak. Rudy sudah pulang. Dengan canggung, Maya berjalan menuju pintu depan. Begitu membuka pintu, Rudy berdiri di sana, mengenakan jaket pelaut yang sudah usang, membawa tas besar di tangannya. Senyum lelah muncul di wajahnya saat melihat Maya. "Maya, akhirnya aku pulang juga," kata Rudy dengan suara serak, kemudian menurunkan tasnya ke lantai. Maya hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaannya yang kacau. "Iya, aku sudah menunggu lama," jawabnya, meski kata-kata itu terasa hampa di mulutnya. Rudy mengamatinya, ada sesuatu yang berbeda dengan sikap Maya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kamu kenapa, Maya?" "Ada yang berbeda dari biasanya," katanya menatap Maya dengan tatapan yang tajam. Maya tergagap. "Tidak ada, Rudy. Aku baik-baik saja," jawabnya terbata-bata, mencoba terdengar meyakinkan. Rudy mengangguk, namun tidak sepenuhnya percaya. "Kalau begitu, aku pergi ke kamar dulu. Capek banget seharian di jalan." Rudy berjalan menuju kamar tanpa menunggu jawaban dari Maya. Maya berdiri di tempatnya, menatap suaminya yang masuk ke dalam kamar. Hatinya mulai gelisah. Ia tahu bahwa Rudy merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tidak ada yang bisa dijelaskan, karena semuanya sudah terlambat. Maya sudah terjebak dalam perasaan yang salah, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari semuanya. Malam itu mereka makan bersama di meja makan. Maya dan Bu Sari duduk berhadapan, sementara Rudy duduk di ujung meja tampak diam. Suasana terasa kaku. Rudy terus mengamati Maya dan Bu Sari, seolah sedang mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di antara mereka. Maya berusaha terlihat normal, berbicara dengan Bu Sari tentang hal-hal sepele, tetapi hatinya terasa seperti terbakar. Tiba-tiba, Rudy melemparkan pertanyaan yang membuat Maya terkejut. "Bu Sari, kamu nggak bosan tinggal di rumah ini terus?" Tanyanya suaranya datar, namun ada nada yang menyentuh. Maya langsung menatap Rudy dengan pandangan cemas. "Kenapa kamu tanya begitu, Rudy?" jawab Maya, berusaha menjaga ketenangan. Rudy hanya tersenyum sinis. "Karena aku merasa ada yang nggak beres di sini. Ada sesuatu yang berbeda, dan itu nggak cuma tentang kamu, Maya." Maya merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti ada yang terbongkar, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya Rudy curigakan. Namun, ada perasaan gelisah yang menyelimuti hatinya. Perasaan bahwa kedamaian yang dulu ada di rumah ini sudah hilang. Bu Sari, yang duduk di samping Maya, mencoba menenangkan suasana. "Sudahlah, Rudy. Mungkin kamu terlalu lelah setelah perjalanan jauh. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi Rudy tidak terpengaruh. Ia melemparkan tatapan tajam ke arah Maya. "Aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sepertinya ada jarak yang tercipta di antara kita, Maya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Maya terdiam. Kata-kata itu begitu menohok. Ia tahu bahwa perasaannya tidak lagi utuh. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Sari adalah tempat pelarian baginya, bukan Rudy. Ia merasa tidak dihargai oleh suaminya, dan itu membuatnya semakin terjerat dalam ketergantungan yang salah. Maya mencoba mengalihkan perhatian. "Rudy, mungkin kamu memang lelah. Kita bisa berbicara nanti setelah kamu istirahat." Rudy bangkit dari meja dengan kasar. "Jangan coba tutupi semuanya dengan kata-kata manis, Maya. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi, dan aku berhak tahu." Maya merasakan panas di wajahnya. "Apa yang kamu maksud?" tanyanya, suara mulai meninggi. Rudy mencibir. "Kamu sudah jauh berubah, Maya. Dulu kamu tidak seperti ini. Sekarang kamu lebih dekat dengan Bu Sari daripada dengan aku." "Kenapa, Maya merasa hatinya tercabik-cabik. "Kamu nggak tahu apa-apa, Rudy," serunya, berdiri dari kursi dengan wajah merah padam.
Kamu selalu pergi, selalu jauh dari sini. Kamu tidak peduli. Sementara ibu mertuaku, dia yang selalu ada buat aku. Rudy tampak marah, wajahnya memerah. Jadi kamu lebih memilih dia daripada aku? Apa aku hanya sekadar pelengkap hidupmu, Maya? Kalau kamu merasa lebih nyaman dengan Busari, kenapa nggak sekalian aja kamu tinggal sama dia? Maya terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Jadi kamu menyalahkan aku karena merasa kesepian? Kamu yang memilih pekerjaanmu di laut, bukan aku. Jawabnya dengan suara tertahan, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Rudy tertawa sinis. Kamu memang cerdas, Maya. Tapi kamu nggak pernah peduli bagaimana rasanya jadi aku. Selalu pergi berlayar, jauh dari rumah, dan kamu malah membiarkan ibu mertuamu masuk terlalu dalam ke hidup kita. Kamu sudah melupakan aku, Maya. Maya merasa seperti ada batu besar yang menghempas dadanya. Kata-kata Rudy sangat tajam, menembus hatinya yang sudah hancur. Ia tahu semuanya telah berubah, dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tapi, Maya masih merasa ada satu hal yang harus dia lakukan. Satu keputusan yang harus diambil. Dia harus memilih, meskipun itu akan menghancurkan hidupnya. Keputusan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Dengan suara yang gemetar, Maya menatap Rudy dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, Rudy. Tapi satu hal yang pasti, aku tak ingin terus hidup dalam kebohongan ini." Kehidupan rumah tangga mereka kini berdiri di ujung jurang, dan Maya tahu perubahan besar akan segera datang. Namun, apakah dia siap menghadapi konsekuensinya? Keputusan besar harus segera diambil, tetapi jalan mana yang akan ia pilih? Maya terjaga di malam hari, terperangkap dalam kegelapan yang sepi, dengan suara detak jam di sampingnya yang terdengar begitu keras. Rudy terlelap di sampingnya, nafasnya teratur dan dalam, seolah tidak ada yang mengganggu kedamaian tidurnya. Namun, bagi Maya, hatinya tidak pernah sepi. Setiap detik yang berlalu, rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya, seiring dengan ketergantungan yang semakin dalam pada Busari. Maya menatap suaminya yang tidur dengan tenang, seolah tidak tahu apa yang terjadi di balik kehidupan rumah tangga mereka. Rasanya semakin sulit untuk menyembunyikan semuanya. Maya tahu dirinya sedang membohongi Rudy, dan kebohongan itu semakin membebani pikirannya. Setiap kali Rudy berangkat kerja atau terlelap dalam tiduran panjang, Maya tidak bisa menahan diri. Ia menyelinap keluar dari kamar mereka, menuju kamar Busari yang terletak di ujung rumah. Di sana, di antara 4 dinding kamar itu, ia merasa aman. Busari adalah tempat pelariannya, tempat yang mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam hidupnya. Saat pintu kamar Busari terbuka perlahan, Maya merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu ini salah, namun rasanya tidak ada jalan keluar. Busari menatapnya dengan mata penuh pengertian, seolah tahu apa yang Maya rasakan. Mereka sudah menjadi lebih dari sekadar ibu dan menantu. Mereka berdua sudah terjerat dalam sebuah hubungan yang semakin sulit untuk dipahami, apalagi dihentikan. "Maya, kamu tidak perlu khawatir," kata Busari dengan lembut menyambut Maya yang duduk di sebelahnya. "Kamu sudah ada di sini, dan itu sudah cukup." Maya menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku merasa seperti seorang pengkhianat," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku mencintaimu, Busari, tapi aku juga mencintai Rudy. Kenapa semuanya jadi begitu rumit?" Busari menepuk lembut tangan Maya. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri, Maya. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Semua ini terjadi karena keadaan. Kamu bukan satu-satunya yang terjebak." Namun, meski kata-kata itu terdengar menenangkan, Maya tahu ia sudah berada di ambang kehancuran. Setiap pertemuan dengan Busari menambah kedalaman rasa sakit dan kebingungannya. Ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang semakin sulit disembunyikan. Saat Maya keluar dari kamar Busari di tengah malam, matanya merah karena menahan tangis. Rudy bangun dari tidurnya, terkejut melihat istrinya yang baru keluar dari kamar ibu mertuanya. Rudy mengangkat alisnya, ada sesuatu yang aneh dalam sikap Maya malam ini. "Maya?" panggilnya dengan suara bingung.
kenapa kamu ke sana lagi? Maya terkejut, seolah baru tersadar bahwa ia sedang berada di ambang kebohongan besar. Aku hanya ingin memastikan Bu Sari tidur nyenyak. Jawabnya dengan cepat, mencoba terdengar meyakinkan. Namun, suaranya terdengar lebih cemas dari biasanya. Rudy duduk di ranjang menatap Maya dengan tajam. Jangan bohong Maya, katanya dengan nada yang mulai meninggi. Aku tahu ada yang tidak beres. Kamu ke kamar Bu Sari setiap malam, dan aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Maya terdiam, kata-kata Rudy seperti pisau yang menancap dalam dadanya. Tidak ada yang harus kamu khawatirkan, Rudy, jawabnya. Tetapi dalam hatinya, ia tahu kebohongan itu semakin sulit dipertahankan. Rudy bangkit dari ranjang dan berjalan mendekat. Maya, kenapa kamu jadi begitu? Dulu kita tidak pernah punya rahasia, kan? Sekarang, setiap kali aku pulang, aku merasa seperti aku bukan suamimu lagi. Apa kamu sudah tidak peduli sama aku? Maya merasakan jantungnya terhimpit. Ia ingin menangis, tetapi tak bisa. Aku masih peduli sama kamu, Rudy. Aku hanya merasa bingung. Bingung? Rudy tertawa sinis. Apa kamu tidak merasa malu? Kamu menghindar dari aku dan lebih dekat dengan Bu Sari. Aku sudah mencoba untuk mengerti, tapi ini sudah terlalu jauh. Maya merasa hatinya seperti diremas-remas. Kamu tidak mengerti, Rudy? Serunya, air mata mulai mengalir. Aku merasa kesepian. Kamu selalu pergi berlayar, dan aku hanya punya ibu mertuaku. Bu Sari adalah satu-satunya orang yang peduli padaku, yang membuatku merasa tidak sendirian. Rudy tersentak, matanya terbuka lebar karena terkejut. Jadi ini masalahnya? Kamu merasa kesepian? Apa itu berarti aku nggak cukup buat kamu? Suaranya menggelegar, penuh kemarahan yang tak terkendali. Aku bekerja keras untuk kita, untuk keluarga ini, dan ini yang aku dapat? Kamu malah lebih memilih ibu mertuamu daripada aku? Maya mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, Rudy. Jawabnya dengan suara yang hampir putus asa. Aku merasa terperangkap dalam perasaan ini. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu, tapi aku juga takut kehilangan Bu Sari. Rudy menatap Maya dengan tatapan yang penuh kebingungan dan amarah. Kamu ingin semuanya kembali seperti dulu? Kalau begitu, kamu harus memilih Maya. Pilih aku atau pilih Bu Sari. Karena kalau kamu terus seperti ini, kita semua akan hancur. Maya menatap Rudy dengan mata penuh rasa sakit. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia harus memilih, meskipun itu akan menghancurkan hatinya. Pilihannya akan menentukan masa depan rumah tangga mereka, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah ini. Rudy, aku, kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Maya tidak tahu apa yang harus dia katakan lagi. Semua terasa terlalu rumit, terlalu kacau. Jangan bicara lebih lanjut, Maya, kata Rudy dengan suara dingin, seolah memutuskan hubungan mereka tanpa kata-kata lebih. Kamu sudah membuat keputusanmu, kita semua tahu itu. Maya terdiam, merasa hatinya hancur seiring dengan setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Kehidupan yang dulu tampak begitu sempurna, kini berubah menjadi kenyataan yang kejam dan pahit. Apakah ini akhir dari semua yang telah mereka bangun bersama? Ataukah ada harapan untuk memperbaiki semuanya? Maya tidak tahu jawabannya, dan satu hal yang pasti, kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah sama lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Rumah kecil itu hening di pagi yang dingin. Rudy duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, telapak tangannya mengepal, dan matanya tertuju pada secarik kertas yang baru saja ia temukan. Foto-foto yang ia temukan di dalam lemari tua Bu Sari semalam, bersama dengan catatan-catatan kecil yang ditulis Maya, menjadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini membayangi pikirannya. Tubuhnya gemetar menahan amarah, tetapi ia menunggu dengan sabar hingga semua orang terjaga. Maya keluar dari kamar dengan wajah lelah. Saat ia melihat Rudy yang duduk di sofa dengan ekspresi dingin, hatinya langsung merasakan firasat buruk. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Rudy, panggil Maya pelan. Rudy mendongak perlahan, matanya tajam menusuk ke arah Maya. Ia melemparkan beberapa lembar kertas ke meja di depan mereka. Ini apa, Maya?
Tanyanya dengan suara yang begitu dingin hingga membuat udara pagi terasa lebih menusuk. Maya melangkah mendekat dan menatap apa yang ada di atas meja. Seketika itu juga tubuhnya membeku. Foto-foto dirinya bersama Bu Sari dalam posisi yang tidak seharusnya. Catatan kecil tentang perasaannya kepada Bu Sari. Semuanya ada di sana. Dadanya sesak, lidahnya keluh. Aku tanya, ini apa? Rudy menggebrak meja, suaranya menggelegar memenuhi rumah. Rudy, aku bisa jelaskan. Maya tergagap, suaranya nyaris tenggelam oleh ketakutannya sendiri. Jelaskan apa lagi, Maya? Kamu pikir aku bodoh? Rudy berdiri, wajahnya merah menahan emosi. Selama ini aku percaya sama kamu. Aku kerja banting tulang di laut buat kamu dan keluarga ini. Tapi kamu malah selingkuh sama ibu aku sendiri? Apa kamu nggak punya malu? Kata-kata Rudy terasa seperti cambukan keras di wajah Maya. Air matanya mulai mengalir deras, tetapi ia tidak bisa membela dirinya. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Bu Sari yang mendengar keributan itu dari kamarnya, keluar dengan wajah pucat. Rudy, apa yang terjadi? Tanyanya, mencoba terdengar tenang meskipun jelas bahwa ia juga takut. Bu, duduk. Rudy menunjuk kursi di seberang meja. Saya mau dengar penjelasan dari kalian berdua. Sekarang juga. Bu Sari menelan ludah, matanya bertemu dengan Maya yang sudah basah oleh air mata. Ia tahu bahwa semuanya telah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Rudy, dengar dulu. Bu Sari mencoba membuka pembicaraan, tetapi Rudy langsung memotongnya. Dengar apa, Bu? Saya mau tahu apa hubungan kalian berdua. Kenapa kalian begini? Suara Rudy meledak lagi, membuat kedua wanita itu tersentak. Bu Sari menarik napas panjang mencoba menguasai dirinya. Rudy, kami tidak bermaksud menyakitimu, katanya dengan suara pelan. Apa yang terjadi? Itu bukan sesuatu yang kami rencanakan. Kami juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tidak tahu? Rudy tertawa sinis. Ibu pikir saya bisa percaya itu? Ibu ini ibu saya. Maya ini istri saya. Kalian berdua malah mempermainkan saya? Maya mencoba membuka mulut, tetapi suara Rudy kembali menghentikannya. Diam, Maya. Saya nggak mau dengar alasan kamu. Kamu sudah hancurkan semua yang kita punya. Rudy, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maya menangis, tangisannya pecah seperti anak kecil yang kehilangan arah. Maaf? Maaf nggak akan bikin ini selesai, Maya. Kamu pikir gampang buat saya nerima semua ini? Rudy memandang Maya dengan tatapan penuh penghinaan. Kamu bukan istri yang saya nikahi dulu. Kamu ini pengkhianat. Bu Sari mencoba menenangkan Rudy. Rudy, tolong dengarkan kami. Dengar apa lagi, Bu? Saya nggak mau dengar satu kata pun lagi dari mulut kalian berdua. Kalian ini keterlaluan. Rudy menggebrak meja lagi, membuat suasana semakin mencekam. Saya malu. Malu punya ibu seperti ini. Malu punya istri seperti ini. Maya memegangi dadanya yang terasa sesak, menangis tanpa henti. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia katakan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Bu Sari di sisi lain mulai kehilangan kata-kata. Ia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan terbongkar secepat ini. Rudy berjalan mondar-mandir di ruang tamu, berusaha menenangkan pikirannya yang sudah penuh dengan kemarahan. Akhirnya, ia berhenti di depan Maya dan menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Kamu tahu, Maya? Saya ini nggak pernah menyangka kamu bisa sehina ini, katanya dengan suara yang lebih pelan tetapi penuh dengan cemoohan. Saya pikir kamu istri yang bisa saya andalkan. Tapi kamu malah menghancurkan semuanya. Kamu tahu apa artinya ini buat saya? Maya menggeleng pelan, tidak berani menatap suaminya. Ini artinya, kamu sudah selesai buat saya, Maya? Lanjut Rudy dengan suara dingin. Kamu bukan istri saya lagi. Kamu gak layak tinggal di rumah ini. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap langsung ke hati Maya. Rudy, tolong jangan seperti ini. Aku masih mencintaimu. Cinta? Rudy tertawa sinis. Kamu pikir cinta itu cukup setelah apa yang kamu lakukan? Kamu pikir saya bisa lupa begitu saja? Jangan mimpi, Maya. Bu Sari mencoba berbicara lagi. Rudy, jangan terlalu keras pada Maya. Dia tidak sepenuhnya salah. Semua ini juga salah ibu. Sudah, Bu. Rudy memotong dengan tegas. Saya nggak mau dengar. Ibu sudah cukup mempermalukan saya.
Rudy mengambil tasnya dari kamar dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Maya berdiri di pintu, mencoba menghentikannya. Rudy, jangan pergi, kita bisa memperbaiki semuanya. Memperbaiki? Rudy menatapnya dengan mata penuh amarah. Kamu pikir ini seperti piring pecah yang bisa dilem lagi? Kamu salah besar, Maya. Dengan tas di tangannya, Rudy berjalan keluar rumah, meninggalkan Maya dan Busari yang tenggelam dalam keheningan yang menyakitkan. Maya jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara, sementara Busari hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap putranya yang pergi dengan perasaan bersalah yang tak tertahankan. Akhir dari segalanya, malam itu, rumah kecil itu menjadi tempat penuh luka dan kehancuran. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan mereka akan berjalan setelah ini. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada yang akan sama lagi. Apa yang akan terjadi pada Maya? Bagaimana hadapi rasa bersalahnya? Jangan lewatkan kisah selanjutnya di Hikmah Misteri. Heningnya pagi itu bukan sekadar suasana, melainkan sebuah simbol kehancuran. Maya duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya, air matanya tak henti mengalir. Pikirannya penuh oleh kata-kata kasar Rudy semalam, tatapan penuh kebencian, dan langkah-langkahnya yang meninggalkan rumah tanpa kembali. Busari berdiri tak jauh dari Maya, wajahnya kusut. Ia mencoba berbicara, tetapi setiap kali membuka mulut, lidahnya terasa keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan kesalahannya sendiri ketika bahkan dirinya sulit menerima kenyataan ini? Bu, Maya akhirnya bersuara di tengah tangisnya, suara yang lemah dan penuh kepedihan. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menghancurkan semuanya. Aku sudah kehilangan dia. Busari mendekat, duduk di samping Maya, tetapi Maya menggeser tubuhnya menjauh. Sentuhan itu kini terasa seperti duri yang menusuk. Jangan dekat-dekat, Bu, ucap Maya dengan suara yang gemetar tetapi tegas. Kalau ibu nggak memulai semua ini, mungkin aku masih punya keluarga. Maya, ibu minta maaf, ibu benar-benar menyesal. Tapi semua ini bukan sepenuhnya salah ibu. Kita berdua yang salah. Busari mencoba menenangkan, tetapi suaranya justru memperburuk suasana. Berdua, ibu pikir itu cukup buat aku merasa lebih baik? Maya menatap Busari dengan mata merah yang basah. Aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Aku mengkhianati orang yang mencintaiku. Dan sekarang, apa yang tersisa untukku? Busari terdiam, tidak punya jawaban. Hari-hari yang sepi, beberapa hari berlalu sejak Rudy pergi. Tetapi tak ada kabar darinya. Maya mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi panggilan itu tidak pernah dijawab. Maya merasa semakin hancur, hari-harinya dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Busari pun hidup dalam diam. Hubungannya dengan Maya kini tak lagi seperti dulu. Mereka berbagi rasa bersalah yang sama, tetapi jurang kebencian di antara mereka kian dalam. Namun, rasa bersalah itu akhirnya membawa Maya pada sebuah keputusan. Pada suatu malam, ia memberanikan diri untuk menulis surat pada Rudy, sebuah surat yang penuh dengan kejujuran dan pengakuan. Rudy, aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, menghancurkan semuanya yang sudah kita bangun bersama. Tidak ada alasan untuk membenarkan apa yang aku lakukan, dan aku tidak akan mencoba melakukannya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Lebih dari apapun, aku menyesal telah mengecewakanmu, mengecewakan diri sendiri, dan mengecewakan keluarga kita. Jika ini adalah akhir dari segalanya, aku menerimanya. Tapi aku juga ingin kau tahu, aku akan mencoba memperbaiki diriku, meskipun itu berarti aku harus melakukannya tanpa dirimu di sisiku. Maafkan aku, meskipun aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan. Maya, rumah keluarga Rudy, berharap itu akan sampai padanya. Malam itu, ia tidur dengan hati yang tak tenang, tetapi setidaknya ia merasa sedikit lebih ringan setelah mengungkapkan isi hatinya. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, Rudy akhirnya muncul di depan pintu. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya menunjukkan betapa lelahnya ia, baik secara fisik maupun emosional. Maya yang sedang membersihkan ruang tamu, langsung berdiri kaku saat melihatnya. Rudy, bisik Maya, nyaris tak percaya bahwa suaminya benar-benar kembali. Rudy masuk tanpa mengatakan apa-apa, lalu duduk di sofa.
Ia menatap Maya dengan dingin, tetapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Bukan sekadar amarah, melainkan luka yang mendalam. "Aku baca suratmu," ucap Rudy singkat, memecah keheningan yang mencekam. Maya menggigit bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu bilang kamu mau memperbaiki diri," lanjut Rudy, suaranya datar. "Bagaimana kamu mau melakukannya?" Maya menarik napas panjang. Aku akan meninggalkan semua yang membuat kita hancur, Rudy. Aku akan berhenti bekerja di rumah ini. Aku akan menjauh dari ibu kalau itu yang kamu mau. Dan kamu pikir itu cukup?" Rudy menatapnya tajam. "Kamu pikir saya bisa lupa begitu saja? Bisa memaafkan begitu saja?" Maya menunduk. Air matanya mulai mengalir lagi. "Aku nggak minta kamu untuk lupa, Rudy. Aku cuma minta satu kesempatan. Satu saja untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Kalau aku gagal, aku akan pergi selamanya." Rudy menghela napas panjang, mencoba menenangkan emosinya. Ia memandang Maya yang menangis di depannya, wanita yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, tetapi kini terasa seperti orang asing. "Kamu tahu, Maya," ucap Rudy akhirnya. "Saya ini nggak pernah membayangkan hidup saya akan jadi seperti ini. Tapi kalau saya biarkan kamu pergi sekarang, saya nggak tahu apa itu akan menyelesaikan apa-apa. Jadi, saya kasih kamu satu kesempatan, tapi ini yang terakhir." Maya mengangkat wajahnya, terkejut sekaligus lega. "Rudy, terima kasih. Aku janji aku nggak akan mengecewakanmu lagi." "Jangan janji dulu," potong Rudy dingin. "Kita lihat nanti apakah kakakmu benar-benar berubah." Sementara itu, Busari harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Rudy, meskipun mencoba memberi kesempatan kepada Maya, tidak bisa memaafkan ibunya begitu saja. Ia memutuskan untuk pindah rumah, meninggalkan tempat itu, dan memulai hidup baru bersama Maya di tempat yang berbeda. "Ibu, saya nggak benci sama ibu," ucap Rudy sebelum pergi. "Tapi saya nggak bisa tinggal di sini lagi. Setiap sudut rumah ini mengingatkan saya pada apa yang sudah terjadi." Busari hanya bisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya, dan ia harus menerimanya, betapapun sulitnya. Kehidupan baru Maya dan Rudy tidak mudah. Setiap hari adalah perjuangan untuk memperbaiki hubungan yang telah hancur. Rudy masih sering diliputi keraguan, dan Maya harus bekerja keras untuk membuktikan kesungguhannya. Namun, perlahan, mereka mulai menemukan titik terang. Maya belajar untuk lebih menghargai kepercayaan Rudy, sementara Rudy berusaha membuka hatinya lagi. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa luka itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tetapi mereka juga tahu bahwa cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan satu sama lain, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan ini, Rudy," ucap Maya suatu malam sambil menggenggam tangan suaminya. Rudy tersenyum tipis, meskipun masih ada kesedihan di matanya. "Kita lihat nanti, Maya. Yang penting, jangan kecewakan saya lagi." Penutup, kisah ini mengajarkan bahwa kesalahan, sebesar apapun, masih bisa diperbaiki jika ada niat dan usaha yang tulus. Namun, tidak semua orang seberuntung Maya dan Rudy. Karena itu, berhati-hatilah dengan setiap langkah yang kita ambil. Selalu simak kisah penuh hikmah dan pelajaran di Hikmah Misteri.